Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi dan tugas pertemuan keempat, yaitu Independent dan Dependent Sample T-Test. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada dengan saya sendiri, Rafika Nurulisnain, ada Nadia Raisa Fazila, Muhammad Fikri Saputra, Muhammad Irsyad Fahriza, Muhammad Rifki Fauzan. Berikut materinya. Asumsi pada pengujian t-test. Asumsi yang mendasari penggunaan uji t-test adalah: pertama, data berdistribusi secara normal. Kedua, varian antar kelompok adalah sama. Selanjutnya ada independent sample t-test. Tujuan analisis ini adalah sebagai berikut. A. Membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Dua sampel bebas atau tidak terikat. B. Agar dapat diketahui apakah secara signifikan kedua sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Selanjutnya, asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah populasi sampel berdistribusi normal. Yang kedua, populasi sampel independen atau bebas. Yang ketiga, standar deviasi atau akar kuadrat dari varians dari kedua populasi adalah sama. Oke, selanjutnya saya dan teman saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginput data dari Excel ke SPSS. Ini adalah bentuk soal yang akan kita jelaskan. Data berikut pada tingkat pengembalian tahunan dikumpulkan dari 20 saham yang dipilih secara acak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau JKSE dan Bursa Efek Amerika Serikat atau NYSE. Asumsikan deviasi standar populasi sama pada tingkat signifikasi 0,05. Dapatkah kita menyimpulkan bahwa tingkat pengembalian tahunan lebih tinggi di JKSE? Kerjakan di Microsoft Word, ketik hipotesisnya, ketik tabel, hasil analisisnya, beserta interpretasinya. Ini adalah data dari JKSE dan NYSE, lalu kode 1 untuk JKSE dan kode 2 untuk NYSE. Selanjutnya, buat sheet baru, pilih return dan kode data yang di sheet sebelumnya. Di copy lalu dipaste value-nya. Lalu ditarik ke bawah kodenya, dan kode angka 1 juga ditarik ke samping, dan kode 2 ditarik ke bawah ke angka 1. Data yang ada di Excel jangan lupa untuk di-save. Setelah itu, kita harus menulis keterangan di variable view. Lalu kita ketik return dan data yang di Excel kata kode tadi diubah menjadi pasar. Selanjutnya, di label pertama
Isi dengan kata imbal hasil tahunan. Dan di label kedua diisi dengan kata pasar modal US. Setelah itu, klik value dan ketik 1 untuk mengisi JKSE dan 2 untuk kode NISE. Lalu klik OK. Deh. Kemudian copy data yang di Excel. Lalu kita akan melakukan analisis dengan cara klik analis. Lalu klik compare means and proportion. Lalu pilih independent sample t-test. Lalu pindahkan imbal hasil tahunan ke tes variabel dan pasar modal ke grouping variabel. Lalu klik define groups. Grup 1 untuk 1 dan grup 2 untuk 2. Lalu klik continue, lalu oke. Dan ini adalah hasil output dari pengujian SPSS. Lalu di copy dan dipaste di Word. Jadi hasil hipotesisnya adalah H0 varian populasi sama dengan varian populasi. Dan H1 varian populasi A berbeda dengan tidak sama dengan populasi. Untuk rata-rata sampel pada JKSE adalah 27 dengan standar deviasi yaitu 11,5. Selanjutnya rata-rata return pada NYSE 29,35 dengan standar deviasi yaitu 11,5. Untuk hasil interpretasinya adalah yang pertama, berdasarkan hasil uji Levens test, nilai signifikasi sebesar 0,880 lebih besar dari alfa yaitu 0,05. Hal tersebut menunjukkan asumsi varian populasi return JKSE dan NISE terpenuhi atau H0 diterima. Yang kedua, pada tabel bagian t-test for equality of mean menunjukkan bahwa sig 2 mean tail adalah 0,52 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa H0 diterima, artinya tidak terdapat perbedaan antara rata-rata return populasi JKSE dan NISE. Selanjutnya ada konklusi. Hasilnya kita tidak dapat menyimpulkan bahwa pengembalian tahunan JKSE lebih besar dari NISE karena berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan, NISE memperoleh pengembalian tahunan yang lebih besar dibandingkan JKSE.
Sekian pemaparan hasil data tes sampel dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.